Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umumnya para waliullah, Mbah Maksum juga dikaruniai karomah. Beliau tahun kapan dirinya akan meninggal ketika Kiai Badawi wafat pada tanggal 11 Desember 1970. Mbah Maksum menyatakan bahwa 2 tahun lagi dirinya akan wafat. Pernyataan ini menjadi kenyataan. Menurut seorang saksi, Mbah Maksum ketika di depan jasad Mbah Badawi, beliau seperti berbicara dengan almarhum dan berkata, ya tahu, lagi saya akan menyusul. Karena adalah firasat yang tajam, mengetahui isi pikiran orang. Ada suatu kisah karomah lain yang menunjukkan ketinggian kedudukan. Sepertinya dikisahkan bahwa sewaktu-waktu sesuai sholat duha beliau dipijat oleh santrinya yang bernama Ahmad hingga tertidur. Mendadak di luar kamar terdengar ada tamu menyapakan salam. Ada 9 orang tamu berwajah Habib duduk melingkar di ruang tamu. Mbah Maksum ada? Tanya salah satu dari mereka. Oh, Ahmad jawab, masih tidur, sambil menawarkan untuk membangunkannya. Tidak usah, kata tamu itu. Lalu para tamu itu berbicara satu sama lain dengan bahasa yang aneh. Kemudian mereka membaca sholawat lalu berpamitan. Begitu pula tamu berajak keluar Mbah Maksum meninggal Ahmad. Ada apa, Mat? Setelah dijelaskan, Mbah Maksum menyuruh Ahmad meninggalkan tempat itu. Namun dalam waktu singkat itu, pria tamu itu sudah menghilang. Kemudian Mbah Maksum memberitahu bahwa mereka adalah Wali Songo, dan yang berbicara tadi adalah Sunan Ampel. Setelah memberitahu jadi diri mereka, Mbah Maksum tidur lagi. Mbah Maksum juga terkena dengan sebutan Kiai Bulus, artinya mengajar murid-muridnya tanpa setia keterangan. Yang perlukan si murid, beliau hanya membaca kitab dengan memakai perkalimat saja. Itu pun dengan suara yang gak jelas. Yang penting dibaca jelas, yang penting dibaca tahu. Gak paham ya silakan. Seakan murid-murid beliau setelah diajar ditanggapkan begitu saja, sama sepertinya bulus, kura-kura yang bertelur di pantai.
begitu saja tanpa diarani manifestasi sendiri. Namun anehnya murid-murid beliau mempunyai kehafalan yang lebih dari ketika ngaji disalami kiai yang satu ini. Kisah lainnya adalah ketika Mbah Malsum kehabisan persediaan beras. Lalu Mbah Malsum memimpin istirahat dan membaca petikan sajak dari ayat Al-Buddha. Wahai makhluk paling mulia Muhammad, aku tak ada tempat berlindung kecuali kepadamu. Pada dilanjutkan doa memohon rezeki, dan pada saat itu seorang peserta Ibu Nadiriyah Maulia, amin, 1 ton Mbah, tidak 1 ton tapi lebih. Beberapa hari kemudian datang beberapa orang memberi beras yang banyak sekali, karena mendatangkan beras ini sering terjadi. Dalam riwayat lain diceritakan Mbah Malsum pada suatu pagi sesuai mengajar meninggal 12 santrinya, mengajak mereka mengenai doanya sederhana saja, tanpa kemudian dan tanpa penutup. Ya Allah Gusti, saya minta beras. Jam 11 siang datang becak mengantarkan beberapa karung beras. Pada karung itu tertulis nama, alamat pengirim, dan si pengirim dari Banyuwangi. Suatu ketika Mbah Malsum mengunjungi alamat itu, dan ternyata alamat itu adalah sepakat kebun pisang di daerah. Kiranya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.